Shalom, Rasmujua-jua membantah Kerina, tetap terpuji gelar di Bata. Jadi agenda kami bekerja sama antara Alpha Omega, Vikaris Angkatan tahun 2022, BGP Ras Bank Sampah GBKP, karena ngoratkan entah berusaha melakukan wawancara antara kami Vikaris si sangana magang i Alpha Omega ras iteruskan kari ras teman-teman kami Vikaris angkatan tahun 2022 jana lead piga kari penungkunan si banci pesah kami nandangi kekelangan kami duana si mewakili maka si pemenang lebih akap kami si tandan kita lebih bagai kak doang si pertama lebih petandakan kami gelar kami Winda Friska baru si Mancuntak, kami Vikaris si sangana magang i Alpha Omega. Jadi lead kami sangana 6 kala Vikaris si sangana magang i Alpha Omega, mungkin ya sangana ardehin i balik layar guna nyusun program enda. Agenda si pertama lebih perbahan bank sampah GBKP enda lead ibas permata. Jadi kamu lebih petandakan diri bang. Ya, menjua-jua man bata Krina, petandakan gelarku Febri Nathanael Ginting, aku tadi ngikaban Zahe, runggu GPKP, runggun jalan Katepul, zana aku ibas kepengurusan pusat permata GPKP, menjabat sebagai sekretaris bidang partisipasi. Bujur. Shalom man banta Krina, gelarku Ruben Jepanyas Bering Pelawi, aku asalku Runggun Padang Bulan kilometer 7 Medan Nari. Sebarem bujur. Jadi enda sekilas karena petandakan diri kami silit ibas wawancara enda. Makanya si benai saja karena pertanyaan memang Jadi pertanyaan si pertama lebih, apakah yang dimaksud dengan bank sampah yang sedang berdiri di tengah-tengah GBKP ini? Secara umum bank sampah itu adalah konsep pengumpulan sampah kering yang sudah terpilah, itu secara umum. Yang secara khusus bank sampah ini hanya dia sesuai dengan tipenya. Mungkin sebagian jemaat ataupun masyarakat sering sekali membuang sampah itu kan ke sembarangan tempat. Jadi bank sampah ini sebagai wadah di mana sampah-sampah yang bernilai ekonomis ataupun ada nilainya apabila terpilah dia memiliki harga sebenarnya. Jadi tapi kalau sampah yang sudah tercampur yang seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin secara umum kita, apalagi masyarakat Indonesia khususnya Karo, itu masih dipandang sebelah mata. Itulah kenapa bank sampah ataupun dari pengertian bank sampah itu adalah konsep pengumpulan sampah-sampah yang sudah terpilah, terkhususnya sampah yang kering. Nah, itu dia kira-kira Kak. Dari penjelasan dari Bang Ruben, apa yang menjadi tujuan berdirinya bank sampah ini, terutama di tengah-tengah Kabupaten Karo? Kenapa bank sampah ini berdiri di sini gitu? Dan apa yang menjadi tujuan dari bank sampah ini ke depannya? Untuk dalam hal cikal bakalnya kenapa bank sampah ini berdiri, yang pertama flashback tentang tema GBKP tahun 2022, kreatif merawat lingkungan. Jadi program bank sampah ini merupakan kolaborasi dari Modramen, Kabit Diakonia, Koinonia dengan juga Permata Pusat, juga di Mamre Pusat, dan juga ikut ambil andil dalam hal bank sampah ini di tahun lalu. Jadi proses kami perekrutan pun ada 6 Permata GBKP, 1 pendeta di tahun lalu diberangkatkan. Kami pelatihan. Setelah itu GBKP berharap kepada kami ataupun juga Permata Pusat dan juga pemudi yang aktif pelayanan bisa ikut ambil andil tentang persampahan. Jadi tujuannya dari bank sampah ini bagaimana kita
sudah mulailah aktif peduli tentang lingkungan, tentang kita akan kesadaran kita akan sampah di sekitar gereja kita, di lingkungan maupun di keluarga. Karena kita pun juga dicap di dunia, khususnya di Indonesia itu kurang peduli tentang lingkungan, khususnya dengan sampah. Jadi bank sampah ini dibuat, pertama akan ada 2. Pertama nanti di sini tempatnya di Kabanjahe untuk Karo, dan yang sekarang yang kedua di Medan. Dari dalam proses pembangunan lah gitu kira-kira. Jadi tujuannya untuk mendidik jemaat, mengedukasi tentang akan sampah. Jadi Kambang selaku Permata Pusat, bagaimana perkembangan bank sampah ini di Permata yang kamu lihat? Jadi program bank sampah yang diadakan oleh Modramin ini sudah berjalan pun juga di beberapa runggun yang ada di wilayah Kabupaten Karo. Dan di beberapa BSU yang sudah terbentuk itu, Permata juga ikut ngambil bagian sebagian. Dan memang masih kurang minatnya Permata untuk berkecimpung di dalam penanganan sampah ini, yaitu terutama bank sampah, karena stigma negatif yang berhubungan dengan sampah. Jadi orang-orang muda merasa jorok atau rendahan. Sementara ketika orang muda yang berkecimpung di dalam nekuni bidang bank sampah ini, ya secara finansial mereka kan mandiri. Jadi secara tidak langsung, apapun kebutuhan di dalam menjalankan atau melakukan program, maka Permata tidak akan lagi kekurangan. Dan istilahnya semisal seperti ketika ada Natal, maka kita nggak akan lagi butuh yang mencetak yang namanya proposal dan struktur donatur, karena kita sudah mandiri dalam finansial. Jadi harapan kami, ya terutama untuk Permata, ya sebisa mungkin Permata ikutlah dalam ambil bagian dalam bank sampah ini. Karena dari data yang kami dapat, sampah ini bukan hanya masalah Indonesia, bukan masalah Kabupaten Karo aja. Masalah sampah ini adalah masalah dunia. Sampahku adalah tanggung jawabku, sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampah kita adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaganya? Kita hidup di dunia, di bumi. Kalau kita terus merusak bumi, ya kemana lagi kita mau tinggal? Setelah itu selanjutnya ada nih beberapa sampah yang sudah ada di depan kita. Memang banyak sampah yang ada di belakang kita sekarang yang sudah disusun oleh bank sampah GBKP, tapi ini mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Ruben ataupun dari Permata Pusat soal ini sampah ini jenis-jenisnya yang seperti apa gitu. Bisa dijelaskan atau dijelaskan diangkat gitu. Jadi dari sampah kita di sini ada 6. Jadi saya mulai dari yang di sana. Untuk yang ini dia namanya HDPE. Kenapa HDPE? Karena di sini ada dia spesifikasinya. Di sini terlihat ada garis. Nah, ini namanya HDPE. Kalau di bahasa lapangannya dia bisa dikatakan emberan. Emberan. Ini juga sama. Nah, jadi proses untuk mendaur ulangnya ini bisa digiling jadi butiran. Oh iya. Nah, tapi dia harus dengan satu warna. Itu dia kalau plastik ini harus nggak boleh dengan campur dengan, contoh nanti ada botol warna biru seperti ini, dia harus sesuai warna. Untuk mesinnya mungkin terlihat di situ untuk mesin proses menggilingnya. Baru yang kedua kardus. Nah, seperti yang kita ketahui, kardus ini terbuat dari kulit kayu secara umum. Jadi mungkin sebagian orang belum tahu, sebagian sudah tahu. Jadi ini pun termasuk prosesnya dari kulit kayu ataupun dari kayu. Jadi seringkali kita ini buang sembarangan, tapi orang yang sudah kita edukasi tentang sampah, mungkin dia akan proses pola pikir mindsetnya tentang sampah akan berubah. Jadi semua yang ada di sini berharga gitulah untuk yang item ini.
Baru yang ketiga, ini pun juga sama, dari kayu juga, khususnya kertasan. Nah, ini pun untuk proses daur ulangnya untuk saat ini di pabrik. Nah, ini nanti akan dilebur, dicetak lagi ulang seperti kertasan lah gitu dia kira-kira, Kak. Nah, untuk ini namanya gelasan. Nah, gelasan ini inilah paling banyak konsumsinya ataupun di masyarakat. Contoh kayak merek Aqua dan segala macam. Ini namanya gelasan sablon. Oh iya, gelasan sablon. Karena ada juga dia seperti ale-ale. Nah, ini juga termasuk. Untuk ini harganya sebenarnya lebih mahal yang ini. Oh, yang putih, yang Iya. transparan gitu. Ya, Karena ini harganya tetap stabil. Iya. Kenapa stabil? Karena proses produksinya terlalu banyak dikonsumsi masyarakat. Baru untuk yang item ini, ini juga sama, tapi ini dia namanya PET. Pen. Untuk spesifikasinya kenapa dibilang PET? Secara umum dia ada dia seperti ini, kayak seperti disuntik. Jadi semua botol yang ada di bawahnya seperti suntik seperti ini namanya PET. Kalaupun ini botol obat ini kalau di bawahnya pun nanti Ada seperti ini termasuk juga PET. Itu pen. Iya. Ini botol kaca. Botol ini pun nanti akan didaur ulang, tapi untuk saat ini kami memberikannya ke pabrik. Ke pabrik. Oke. Nah, untuk ini kaleng susu. Ini mungkin juga sama konsumsinya di masyarakat, khususnya Tanah Karo ataupun di Medan banyak warung-warung kopi membeli susu, tapi masih banyak juga masyarakat buang sampah sembarangan. Nah, jadi kami berharap juga setelah teman-teman melihat video ini, kalau sudah melihat video ini kami berharap khususnya yang memiliki usaha warkop baik di Medan maupun di Tanah Karo, sama-sama kita menyadarkan diri rumah masing-masing untuk membuat di tempatnya rumahnya masing-masing untuk memilah khusus kaleng susu ataupun yang ada di sini. Kalau sampahnya sudah terpilah, jadi kami Bank Sampah GBKP berhasil mengedukasi jemaat. Seperti itu dia kira-kira, Kak. Oke, jadi dari sekian banyak sampah, jenis sampah yang ada di depan kita ini berarti namanya berbeda-beda ya. Ya, jenis kertasnya ini sama-sama kertas tapi beda juga ternyata. Ini sama-sama botol tapi beda juga ternyata gitu. Jadi bahan pelajaran sama kami bagaimana kami nanti di Alpha Omega memilah sampah lagi yang ke arah yang lebih baik dan benar sesuai dengan instruksi dari Bank Sampah GBKP. Nah, kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya untuk abang kami sekalian. Setelah nih kita kumpulkan semua sampah dan kita pilah di tempat kita masing-masing, contohnya di Bank Sampah Unit ya. Di Bank Sampah Unit itu bagaimanakah proses penjemputannya? Apakah kami yang mengantar atau Bank Sampah sendiri yang menjemput? Untuk saat ini kami secara real kami yang menjemput apabila di BSU-nya ataupun tiap runggun itu sudah menginfokan ke kami bahwasanya sampah di sini sudah penuh ataupun sudah terpilah gitu dia kira-kira. Kalau seperti itu, Bank Sampah GBKP ini kan ada aplikasi nih ya Bang ya, ada aplikasi. Nah, bisa dijelaskan nggak aplikasi itu gunanya untuk apa dan aplikasi itu seperti apa gitu? Untuk aplikasi yang kakak bilang tadi itu namanya aplikasinya Montres. Jadi itu pun ada hubungan kerjasama dengan Modraman GBKP dengan Montres. Nah, kebetulan pendiri Montres ini orang Karo juga. Oh iya. Namanya Bang Gideon Ketaran. Jadi singkat cerita, tujuannya aplikasi ini sekarang kan sudah zaman digital. Nah, moto mereka bersih pasti untung. Jadi di dalam di aplikasi ini ada semua jenis sampah, organik, non organik, sama logam. Iya, iya.
Nah, jadi di situ ada jenis sampah, harga, dan juga jenis-jenisnya sudah terbagi. Contoh dalam aplikasi itu nanti contoh kardus ada kotor, bersih, pekalongan dan segala macamnya. Itu di aplikasi itu lengkap, harganya berbeda-beda. Jadi kenapa sekarang berbasis aplikasi? Karena anak muda khususnya Permata kan udah terbuka tentang aplikasi. Kalau biasanya kita bayar secara cash kan, mohon maaf, budaya Indonesia ini kan mau seperti makan uang. Nah, di aplikasi ini dia bayarnya secara scan barcode. Jadi kita input sampah-sampah kita di BSU sesuai dengan timbangannya. Setelah semua sudah diinput, kita tekan paling bawah itu ada nanti total semua barangnya. Jadi nanti akan keluar barcode. Nah, akun BSI nanti scan barcode itu. Jadi dia ada riwayat transaksi semua lengkap. Jadi itu makna kenapa bersih pasti untung, sesuai dengan moto di Montres tersebut. Nah, gitu dia kira-kira. Jadi di sini kalau dilihat dari unit Alpha Omega, kita lihat bahwasanya asrama itu ada 10 asrama. 10 asrama. Jadi di 10 asrama ini ada banyak sampah setiap harinya gitu. Belum lagi sampah pengasuh ataupun karyawan yang tinggal di sana, dan juga sampah dari dapur seperti kaleng-kaleng dan yang lain sebagainya gitu. Jadi antara hubungan baik Alpha Omega dan Bank Sampah GBKP, akhirnya kita membuka bank sampah unit khusus di Alpha Omega gitu, karena kita melihat daripada dibuang sampah ke TPA tiap hari, toh kita punya bank sampah GBKP ya kan. Jadi yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana menurut Bank Sampah GBKP mengenai pembukaan bank sampah umum di Alpha Omega? Mungkin Abang Permata Pusat kali yang menjawab sesekali ya kan. Ya, jadi kami sangat bersyukur di mana salah satu unit di bawah naungan Modramen mau bekerja sama di dalam hal menangani sampah. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Alpha Omega di mana sudah mau ikut bergabung dengan kami. Di mana marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita serta meningkatkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi harapan kami ya, sebisa mungkin janganlah ini pertemuan kita pertama. Sebisa mungkin adalah pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu aja harapan dari kami kira-kira. Iya, pertanyaan yang terakhir nih ya. Apa yang menjadi harapan Bank Sampah GBKP terhadap bank sampah yang sudah dimulai oleh Alpha Omega? Harapannya seperti yang dibilang Sekbid Partisipasi Permata Pusat, kalau bisa janganlah kita hanya bertemu sekali, karena pun harapan pasti banyak dari kami khususnya berkali-kali. Jadi kalau bisa semua BSU setiap runggun-runggun, terlepas dari terkhususnya dari Alpha Omega, tetaplah kita belajar, juga saling kita mendukung program bank sampah ini, dan juga berharap ada pengurusnya gitu di Alpha Omega. Jadi setelah nanti Vikaris kakak-kakak sudah tidak di situ lagi melayani, jadi otomatis kan Vikaris baru masuk. Jadi Vikaris baru itu hanya bertanya kepada pengurus bank sampah di Alpha Omega. Seharusnya mereka yang mendidik para Vikaris di bank sampah unit tersebut. Tapi kalaupun kami dipanggil lagi, kami siap ke BSU untuk mengedukasi kembali. Itu dia kira-kira, Kak. Jadi dari beberapa pertanyaan yang sudah kami berikan tadi kepada pihak Permata Pusat dan juga Bank Sampah GBKP, sangat
berguna bagi kami untuk belajar tentang bank sampah ini. Jadi kami juga berterima kasih kepada Permata Pusat, GBKP dan juga Bank Sampah GBKP atas kerjasamanya. Kami juga mempunyai harapan yang besar tentang bank sampah di Alpha Omega akan berjalan dengan baik dan tetap kerjasama kita baik, abang-abang sekalian yang ganteng dan yang manis, ya kan, supaya sampah yang ada di Alpha Omega itu larinya ke sini semua gitu, nggak ke TPU gitu. Yang nggak berguna kita buang aja ke TPA, tapi yang bisa diduitkan, kalau bisa jadi uang, kenapa harus dibuang, ya kan? Kalau bisa mandiri, kenapa nggak harus mandiri, ya kan? Jadi kami sangat-sangat bersyukur menerima edukasi dari abang-abang sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas edukasi ini. Mungkin nanti kami konfirmasi lagi kapan kita bertemu atau kapan kita melakukan edukasi lanjutan untuk hal ini. Jadi ini yang mau kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mejuah-juah membanta kerina, Tuhan dibata si masu-masu. Bujur. Bank Sampah Indo GBKP, sampahku adalah tanggung jawabku, sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampah kita adalah tanggung jawab kita.